Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari Lomo, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah 5B dengan nomor induk mahasiswa 180303064. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran sosial. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu pengertian, perencanaan, strategi, dan dampak komunikasi pemasaran sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran sosial? Yaitu pola, perencanaan, kebijakan, serta tujuan dari suatu organisasi berbadan hukum dalam melakukan penawaran dan pertukaran gagasan sosial dengan mempergunakan perangkat komunikasi yang dilaksanakan melalui proses sosial sehingga seorang individu dan kelompok mampu perilaku yang menjadi sasaran pemasaran sosial. Nah, konsumen mungkin akan aktif mencari informasi tersebut. Pada sisi lain, produsen menyadari situasi tersebut sehingga berusaha mengirim dan menyebarkan informasi tentang produk kepada adanya produk baru, manfaat dan kegunaan produk, harga, di mana dan kapan dapat dibeli mereka. Untuk itu, produsen perlu melakukan kegiatan promosi dengan berkomunikasi kepada konsumen. Karena kegiatan promosi pada dasarnya adalah proses komunikasi produsen dengan konsumen, maka pemahaman komunikasi bagi produsen sangat diperlukan. Nah, contoh aplikatif komunikasi dalam pemasaran sosial yaitu kampanye media. Kampanye media dapat dengan menggunakan pesan-pesan kesehatan yang dikemas dalam suatu paket informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan tingkat, target, dan sasaran komunikasi atau individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat. Difusi inovasi adalah transformasi suatu bentuk yang baru yang disampaikan kepada masyarakat yang terdiri dari gagasan, pendekatan, dan strategi baru. Bisa dilihat ya contoh ini, kampanye media ini. Nah, pembahasan kedua yaitu perencanaan komunikasi pemasaran sosial. Perencanaan itu sendiri ada 5 poin. Pertama, analisis situasi. Melakukan analisis situasi dan kondisi pemasaran sosial. Kedua, analisis SWOT. Melakukan analisis produk berdasarkan 4 elemen SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ketiga, tujuan, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi pemasaran sosial. Keempat, sasaran dan kompetitor. Sasaran dan kompetitor dalam pemasaran sosial ya. Kelima, yaitu pemilihan segmen atau pembagian segmen dalam pemasaran sosial. Lalu, agar komunikasi pemasaran efektif, perlu dipertimbangkan penetapan tujuan dan respon komunikasi, penetapan sasaran komunikasi atau target audience, rancangan pesan dan media komunikasi, pengembangan promotional mix, penyusunan anggaran, dan terakhir evaluasi dan pengendalian komunikasi. Lalu proses pemasaran sosial yaitu ada 4: produk, price, place, dan promotion. Produk di sini bukan jasa komersil, tapi melainkan iklan. Mohon maaf, contohnya seks aman, menurunkan angka cacingan. Kedua yaitu price atau harga, bukan harga barang, tapi keuntungan bagi masyarakat. Ketiga yaitu place atau tempat, merupakan lingkungan kampanye. Keempat itu promotion. Kita lanjut kepada pembahasan ketiga yaitu strategi komunikasi pemasaran sosial, yaitu ada 5 poin. Pertama, menyebutkan dan mendefinisikan keempat alat bauran promosi. 2. Memberikan garis besar langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Ketiga, menjelaskan metode penentuan anggaran promosi serta faktor-faktor yang mempengaruhi desain bauran promosi. Keempat,
mengenali faktor-faktor yang paling mempengaruhi perubahan lingkungan komunikasi pemasaran saat ini. Dan yang kelima, membahas proses dan keuntungan komunikasi pemasaran. Nah, kita lanjut pembahasan terakhir, yaitu dampak komunikasi pemasaran sosial. Pesan diterima bila pesan sukses mengomunikasikan manfaat atau keuntungan produk yang dianggap penting oleh segmen sasaran. Evaluasi terhadap komunikasi bisa memberikan umpan balik bagi pemasar. Lalu, pesan akan ditolak lantaran dianggap kurang kredibel atau pesan tidak dipercaya oleh pemasar. Nah, perilaku konsumen itu sendiri, konsumen semakin canggih, akses informasi yang luas, penekanan pada nilai atau value memungkinkan konsumen memperoleh produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Tren kostumisasi akan cenderung meningkat, sehingga para pemasar cenderung membidik segmen-segmen yang masih kecil dan bahkan individu-individu. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.